maaf Om, nih kalau sini saya nggak mohon maaf banget. Nggak apa-apa. Perkenalan Om, saya namanya Barep Muji Pangestu. Om siapa? Pak Samsir. Pak Samsir. Asli Cipondo. Stay-nya sekarang. Tinggalnya di perumahan Cipondo Makmur. Cipondo Makmur. Oh iya. Ke Cipondo dan Kerawan. Cipondo Makmur deket Sipon ya? Iya. Pasar Sipon ya? Ah, iya benar. Udah berapa tahun tuh Om di situ Om? Dari tahun 2004. 2004. Itu sedari Om kesini ke Tangerang itu kerja apa gimana Om? 91 awal jatuhnya saya dipindah dari Bandara Palembang Sultan Mahmud Badarudin II. Oh Om kerja di Angkasa Pura. Ya, pertama dinas di Palembang. Ya, dari terus pegawai negerinya. Terus kan ditarik Angkasa Pura. Nah, ditarik ke sini. Oh gitu, di Tangerang di Bandara Suta. Ya, Kanwata, kantor pusat. Nah sekarang udah pensiun dini. Udah masa kerja aslinya udah habis 2013. Oh gitu. Tapi saya mundurkan diri 2004. Seharusnya 2013 pensiun, tapi 2004 mengundurkan diri. Itu alasannya kenapa Om? Birokrasi. Birokrasinya gimana itu Om? Kesetaraannya nggak dapet apa gimana? Nggak ini, jadi siapa yang punya pengawal atau ada yang ngawal di perusahaan itu maju, walaupun dia tingkat ilmunya rendah. Oh orang titipan gitu apa gimana Om? Enggak, jadi begini, Angkasa Pura II itu kan asal dari Kemayoran. Asal mulanya? Iya, Bandara Kemayoran. Berlebar kan diperbesar, pindah ke Cengkareng. Nah otomatis orang Kemayoran tarik semua kan. Oh, jadi Om kalah sama orang sono. Nah, sedangkan saya datang dari Palembang. Pejabat Palembang nggak banyak. Birokrasinya dipegang oleh orang Kemayoran. Tersisihkan lah ya Om. Boleh dibilang bukan tersisihkan, di anak tirikan. Oh, padahal Om tanggung jawabnya besar, sama-sama besar, tapi nggak adil dalam karirnya apa gimana? Dalam penentuan gaji aja sudah nggak cocok kayaknya. Jadi saya boleh dibilang produksi lah ibarat orang teknik saya kan. Iya Om. Nah, cuma gaji saya bisa dibawa SMP, yang tamat SMP yang tidak produksi. Jadi siapa ngomong kalau Angkasa Pura itu objektif enggak? Dia tahu persis. Banyak birokrasinya ya Om. Aduh birokrasinya. Jadi sama-sama orang Kemayoran yang memiliki istilahnya kan. Yang punya kawasan ibaratnya gitu ya. Kita kan pendatang. Akamsinya lah ibaratnya ya Om ya. Tidak ngukur ilmu. Kalau ilmu kan dari mana aja orang itu di jalan aja bisa dapat ilmu kan. Siap ya benar. Dia tidak mikir ke situ. Yang penting kami Kemayoran. Berarti kalau kayak gitu perkembangannya semakin kesini semakin orang yang ahli dalam bidang bisa kayak Om ya, kalau merasa sakit hati gitu cabut akhirnya kan di dalam situ orang-orang yang nggak berkompeten gitu Om. Jadi yang pindah aja banyak, yang pindah ke Freeport. Oh mending kayak gitu wali. Iya, narik diri. Lebih dihargai ya Om ya. Iya, jadi ilmu dia dihargai. Jadi salah satu contoh ya, di Jakarta ini rusak aku bilang birokrasi. Kalau ada perbaikan dikit, saya kan orang listrik kan, ada perbaikan dikit, pakai kendaraan. Naik tiang begini, pakai lift. Nah, sedangkan kita jebolan dari Palembang, saya naik aja langsung begini bisa ya. Udah punya skill teknik, bener-bener punya ilmu ya Om ya, nggak manja juga dalam kerja ya Om ya? Enggak. Nah, tapi dalam penentuan grade, kalau kan Angkasa Pura kan main grade, nah main persero kan? Iya. Nah, saya kecil. Siapapun pasti jengkel kan? Waduh, iyalah. Nah, merasa nggak dihargai. Jadi kalau orang yang gajinya lebih besar, yang grade-nya lebih besar dari saya, itu kalau kerja di bawah komando saya. Malah besok juga nggak bisa kerja orang itu ya? Boleh dibilang. Secara ini boleh dibilang kemampuan kerjanya kurang dibanding kita dari daerah-daerah. Nah, soalnya kami dididik di daerah, barang dua rusak, di Kanibal satu harus fungsi. Iya, siap. Kalau di sini enggak, rusak satu, stok ada 7. Logistik. Oh iya, logistik. siap. Ujung-ujungnya apa? Kan pendanaan. Membengkak. Tidak efisien. Jadi ya saya pernah pengalaman menemukan alat dinyatakan 2 tahun rusak.
Saya nggak puas karena lagi hobi kerja, saya angkat, saya perbaikin, saya cek secara ilmu kita kan. Ternyata bagus, bagus dari yang kita servis asli masih. Nah, bukan dapat nama, bukan dapat penghargaan, malah tersudut kita, merusak birokrasi yang ada. Orang-orang logistik gigit jari kan kalau barang nggak keluar. Iya, paham. Itu rusaknya. Jadi kalau ngomong Jakarta itu baik itu bohong. Nah, tapi saya mundur sendiri akhirnya 2 tahun setengah saya ngambek tidak mau diperintah. Nggak ada yang berani. Akhirnya aku merasa sendiri kan, sudahlah berhenti aja lah. Tapi bisanya kenapa? Apa itu di semua lini Angkasa Pura apa cuma di Jakarta, Om? Menurut Om gitu? Ada Ya, birokrasi seperti itu. Kenapa? Oh, kalau di daerah malah enggak gitu, Om? Justru orang daerah itu to the point dia yang dapat pendidikan yang karyawan yang jebolan pendidikan khusus macam kayak di Curug kan, Iya. malah dihargai, dapat perumahan. Oh, yang PIP situ? Iya, yang PLP. Iya, PLP. Saya kan dapat PLP juga. Cuma Oh, saya gitu. sudah dinas dulu baru dapat PLP. Maksud saya yang dari SMA langsung PLP. Wah, itu kayak raja dia. Memang ilmunya ada sih memang. Kalau Angkasa Pura di bawah Kementerian Perhubungan apa enggak, Om? Oh, Perhubungan udara. berarti subnya ya, berarti ya, Om? Apa gimana masuknya? Maksudnya? Itu sub dari Dinas Perhubungan apa gimana, Om? Kalau Angkasa Pura? Ya dinas perhubungan tetap. Instansinya dinas perhubungan. Oh, gitu. Iya, cuma aja perhubungan udara kan. Divisinya gitu Ya, ibaratnya, Om ya? ya, Oh. betul. Padahal itu transportasi paling fatal ya, Om, tapi Iya. banyak birokrasi kayak gitu bahaya juga ya, Om ya. Ya akhirnya kalau orang-orang seperti saya banyak ngambil inisiatif sendiri. Jalan pintas Ya keluar gitu. tidak dengan baik. Oh, Nah, semaunya sendiri akhirnya ya, karena sakit hati gitu, Om, ya saya enggak? sendiri ngalamin 2 tahun setengah saya model begitu. Absen itu nggak teratur saya. Oh. Nah, karena kita boleh dibilang disepelekan. Kalau kita masih sederajat dengan yang tamatan SMP, salary-nya, gajinya Iya. masih enak. Orang yang tamat SMP, orang asli kemarin tadi kalau kerja di bawah komando kita. Malah saya boleh dibilang koordinator. Saya pernah dididik oleh Pak Gunari namanya, ahli di bidangnya ya. Nah, jadi saya bukan cuma listrik doang, mekanikal juga. Karena unit saya itu banyak pompa segala macam ya. Nah, kalau pernah tahu ke depan Sheraton ada tuh sanitasi namanya. Iya. Itu ilmunya bukan cuma listrik. Bukan cuma listrik, kalau listrik enak. Bicara batas lampu, genset. Kalau ini ilmu mekanik kita harus punya. Ilmu elektro juga ada ya. Saya sendiri belajar. Bener-bener Berapa niat tahun? gitu, Om, Iya, ya, saya berarti ya. berapa tahun Membenahi dididik oleh Pak diri. Gunari itu, karena dia mau pindah unit kan. Nah, akhirnya dia pindah ke SPI, saya mengambil alih perusahaan nggak langsung, walaupun kawan nggak tahu ya. Nah, cuma bukannya penghargaannya kita dapat, semakin kita pintar istilahnya. Malah semakin ditindas. Ya karena tadi, kalau kroni. Jadi siapa ngomong kalau kroni itu hilang? Boleh kroni, bicara kroni boleh, cuma ada batasnya. Nah itu, dalam misalnya kroni dalam suatu sifatnya hura-hura, boleh lah deh kroni. Dalam teknik jangan. Itu mengurangi semangat kerja otomatis. Kalau orang itu ada harga diri deh ya. Nah, saya sempat dikirim ke Curug yang PLP kita lo 2 tahun. Nambah kan ilmu. Bukan dihargai, bukan dinaikkan lagi, bukan. Masih begitu juga. Akhirnya keputusan percuma aja pendidikan 2 tahun bilang. Kalau kayak gitu yang salah sistem rekrutmennya apa, Gi? Emang Birokrasi. tetap ya, walaupun rekrutmennya bagus, nanti udah masuk ke dalam ikut juga gitu, bagaimana, Om ya? Ya birokrasi yang tidak sempurna istilahnya. Susah buat dibenahi itu, Om ya? Orang kalau sudah bicara kroni, birokrasi pasti tidak akan sempurna. Saya punya adik di perusahaan, walaupun nggak bisa kerja, gaji besar. Otomatis kan Iya. orang yang bisa kerja tadi, yang ada kroni tadi, yang nggak ada keluarga itu, otomatis kan masuk ke hati dia. Akhirnya tidak produksi. Nah teknik juga boleh begitu mestinya. Nah itu tadi Kemayoran, kami yang punya lahan istilah, kami punya perusahaan.
Nah kita di daerah, aku bilang tadi barang satu dua rusak, berusaha salah satu ini harus hidup di kanibal. Ilmu yang kita pakai. Ada inovasi tersendiri juga ya. Malah saya di Palembang pernah menciptakan alat juga. Tuh. Iya, secara manual saya ciptakan aman. Barang mahal yang bekerja kontinu 24 jam tanpa pengawasan bisa kerja. Itu berapa tahun dipakai. Nah ini salah satu yang bilang penyebab saya pindah. Seperti itu. Menemukan bukti bukannya malah penghargaan. Oke lah nggak dapat hadiah duit. Tapi dapat penghargaan aja istilahnya kan. Dicatat lah. Malah kita dianggap merusak birokrasi. Jadi kalau orang ngomong Angkasa Pura manajemennya bagus, tai kucing. Gitu ya, emang Ya. deh. Kayaknya nggak cuma Angkasa Pura deh Om. Telkom juga kayak gitu dah. Kayaknya semuanya sama ya Om ya. Udah rusak semua. Nah, nggak gitu, Om. tahu kan waktu itu menterinya kan bukan yang sekarang kan. Oh iya. Nah dulu menterinya siapa lupa aku. Melalui Pak Rusmi Nuryadi. Iya. Nah, jelas kan menterinya aja bukan orang ngerti. Kalau Om udah punya pengalaman seperti itu, cara didik ke anak Om tuh gimana? Mengarahkan ke bidang apa Om? Kan Om mestinya udah ibaratnya punya karir yang diimpikan banyak orang ibaratnya kan ya Om ya. Melihat status saya seperti itu, anak pun ikut tes pun malas. Kondisinya seperti ini. Jadi bapak tuh sudah terintimidasi. Akhirnya bapak nggak produksi, bapak mau nyuruh saya katanya. Anak saya kan ada yang di bola akuntansi kan. Padahal saya tahu benar akuntansi pada putusan nggak mau. Akhirnya memilih ke karir jalan yang mana? Ya anak saya 5. Ada yang di swasta semua. Oh mending ke swasta gitu ya, lebih profesionalnya Iya. tinggi gitu ya. Karena Bersaing sekalian ya. peningkatannya jenjangnya itu bagus. Manajemennya juga bagus ya Jadi Om. saya punya anak perempuan nomor 2 ya, nomor 1 laki-laki. Nomor 2 itu malahan pernah kenal perusahaan Zulu yang kredit online. Oh iya. Nah orang asing kan tuh. Di situ dia manajer malah. Nah itu. Bisa berkembang di situ ya Om ya. Daripada di Sesuai pemerintahan. ilmu yang dia miliki. Dihargai. Saya tawar yang Angkasa Pura dia jebolan mercubuana kan nomornya. Enggak mau. Lagi butuh Angkasa Pura. Enggak salah, papa aja berhenti katanya. Belum waktunya. Enggak banyak kan orang mau berhenti sebelum waktunya. Iyalah. Apalagi semua orang BUMN. menginginkan. Iyalah. Nah itu. Kalau Airnav Apa? di bawah naungan siapa itu kalau Airnav? Angkasa Pura apa gimana? Anak perusahaan Angkasa Pura apa jatuhnya gimana? Airnav yang petugas apa sih yang penerbangan jadwal monitoring itu kan itu baru dulu enggak itu. Oh dulu nggak ada. Enggak ada itu. Ini baru aja dibentuk itu. Angkatan Jokowi kali ya, kan diresmikan pas Jokowi ya. Iya. Waktu sebelum Jokowi saya masih dinas nggak ada Airnav. Namanya apa itu? Tetap masuk Angkasa Pura apa gimana? Jadi dia memisahkan diri. Nah, tapi memisahkan diri, ya kan biasanya kalau orang mecah-mecah dari unit yang ada itu berarti kan mencari lahan. Mencari jabatan ya, Iya. kepingin kekuasaan juga ya. Iya. Di sub akhirnya ya Om ya. Ujung-ujungnya kan biaya itu banyak lari ke situ. Pengurus-pengurus. Jadi kadang-kadang intinya kurang bagus, pemecahan itu kurang bagus. Akhirnya yang Terlalu banyak pintu. ya salah satu contoh saya ada anak teman saya di bawah di saya sih memang dia skill banget CCTV dia kan. Sampai cuti pun ditunda-tunda terus saking dia skillnya. Karena jebolan Palembang tadi biasa kerja kan. Nah, sedangkan power itu kan masuk Airnav. Iya itu. Pensiunnya apa? Cuma 800.000 sementara yang asli 2.200.000 per tahun pensiun. Ujung-ujungnya menyiksakan orang kan. Jadi Sudah meninggal kan. bingung ya kita ya Om ya. Maksudnya itu kan bagian dari impian semua orang. Angkasa Pura itu sebenarnya idaman. Iya idaman ya kan. Kalau misal toh udah setelah masuk terus masuk di dalam nggak sesuai ekspektasi yang diharapin kan. Nah itu rata-rata kalau sudah perusahaan larinya ke Persero. Iya kan Om ya. Sedikit banyak masuk birokrasi. Akhirnya kan. Mendingan dia perum sekalian. Nah, Kalau iya perum kan kerja negara. Iya benar. Gitu. Kalau ini menggaji sendiri, naikkan sendiri, segala sendiri. Tapi tetap di bawah naungan BUMN nggak sih Om? Mestinya bisa diperbaiki gitu sama. Oh gitu. BUMN, tapi dia mau ngolah sendiri kan. Ah iya. Nah, Siap. Jadi kekuasaan direktur lebih tinggi. Ngomong-ngomong Om, sekarang umur berapa? 64.
Tipsnya dong Om, bisa masih seger gitu kayak keker nih masih muda itu. Nah, Kita gimana tuh kalau saya kalau lagi kerja, ambil contoh di rumah ada orang mau bunuh saya misalnya, saya lagi makan ya, Iya, siap. sudahkan dulu makannya. Oh gitu. Oh gitu. Apalagi memang lauk pauknya mengasihkan. Karena di Fokus depan dulu. orang udah mau membunuh saya. Udah ada yang mengancam gitu. Sudah makan saya baru siap-siap. Jadi saya jiwa teknik benar sebenarnya. Teknik itu apapun jangan dipersoalkan kalau lagi kerja, kalau mau selamat. Apalagi listrik, mekanik. Coba kalau tangan sampai masuk Oh, iya. tergulung di motor-motor yang besar, motor bebek apa istilahnya, yang ulir-ulirin narik air itu ya, itu bahaya. Nah saya nggak ada sih resep sebenarnya. Nah cuma saya pantang ditekan, pantang tertekan. Idealis. Nah itu. Tapi tetap mendengarkan saran Iya. orang lain ya, Om, menghargai lah ya ibaratnya. Jadi saya istilah apa istilah masih orang daerah. Jadi saya nggak mau menyogok, nggak mau disogok. Saya berapa orang mau nyogok saya ini? Nggak mau. Saya ngambil standar. Kalau menurut Om, orang yang bersyukur orang yang seperti apa, Om? Apa? Orang yang bisa bersyukur dalam kehidupannya itu orang yang seperti apa? Ya orang bersyukur tuh ya beda sih sebenarnya, beda religi ya. Kalau yang religinya beda, itu beda juga pendapat. Kalau kita kan sebagai orang Islam ya, Siap. kan ada batasan, hak orang, hak kita. Itu membuat tenang hidup sebenarnya. Jangan rakus ya. Jangan rakus, berusaha memberi, jangan meminta. Ikhtiar tetap berjalan. Tetap berjalan, rezeki ada aja. Tapi jangan makan rezeki orang. Jangan ngambil Apalagi hak sampai orang. menghambat ya Om. Iya, jangan ngambil hak orang, jangan menghambat orang, jangan nyakitin hati orang. Kenapa? Kan tidak perlu itu kan. Ini. Oh, udah. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa Om. Terima kasih. Nggak apa-apa. Disebut Iya. kasihan ibu tadi udah datang. Nggak apa-apa. Ya kayaknya udah. Nengok juga. Ah ya udah cukup kayaknya deh Om. Terima kasih atas waktunya Om udah bersedia Jadi, untuk. nggak banyak. Pernah tanya lantai dulu acak. Ada nggak orang karyawan BUMN mau berhenti? Nggak ada ya Om. Langka. Tetap haus kekuasaan, haus duit ya gitu Om ya. Iya, BUMN kan ngomong penghasilannya lebih besar dari lain. Lahan duit di situ Om ya, Iya, basah. duit. Lahan Nah, basah. cuma kalau tidak tenang batin gimana? Nggak nyaman ya Om ya. Iya benar. Kenyamanan nomor satu. Batin lebih utama sebenarnya. Dengan batin lebih utama, kita mensyukuri kan. Nah, hasil ini hasil rezeki dapat di sini. Nggak usah nyaput dengan orang. Kita punya Tuhan juga Iya. gitu ya. Semua kan akan dipertanggungjawabkan nanti. Siap. Salah satu contoh orang yang sering nyakitin orang, mati aja sedikit udah ngantar. Dari situ udah kelihatan. Udah kelihatan. Apa yang dia tanam Belum lagi perhitungan tadi kan. Nganter aja jenazah itu sedikit yang minat. bukan masalah orang kaya nggak kaya itu mah Om ya. Bukan. Itu hukum alam, hukum sosial Om ya. Terkait Iya nggak apa-apa. satu. Ini nggak apa-apa Om nih Om udah ada ibu. Bentar lagi nggak apa-apa. Oh gitu ya bener. Ya maka carikan ada nggak orang karyawan BUMN mau berhenti. Ini sekarang banyak orang yang nggak bisa kerja loh Om. Malah justru orang-orang yang pintar tuh orang-orang yang kontrak. Yang Satu, statusnya ya. karir tuh kayak Karena gitu. cara kerjanya kan birokrasinya kan keras. Nah, jadi ilmu itu terterapkan. Nah, kalau di Angkasa Pura, siapa ngomong pintar-pintar? Nggak ada yang berani. Bohong kalau orang Angkasa Pura pusat yang pintar-pintar. Nggak bisa Saya kerja malah. buktikan, iya. Saya megang seruming ini kabel kepegang nggak apa-apa. Jadi sebenarnya mana berani. Saya naik yang tanpa elektrik, tanpa apa? Lift. Bener-bener punya skill nih berarti ya, Om ya. Karena kebiasaan kita Punya di teknik. daerah, Iya, bener. Nah, barang dua rusak, usahakan hidup satu. Jika perlu menciptakan. Saya pernah menciptakan, salahnya. Dengan ilmu yang saya ada, ciptakan. Karena motornya sering terbakar, karena petugas sering pergi, jalan sendiri, tahu rusak. Gara-gara listrik mati satu. Saya ciptakan. Nah, jadi di birokrasi pusat bagus, belum tentu semua perusahaan kayaknya. Kita nemukan ilmu, kita nemukan penemuan yang harusnya dihargai, malah kita sudut. Karena tadi logistik yang 7 nggak berjalan kalau kita selalu begitu kerja.
pemborosan ya Om ya. Kalau orang-orang yang nggak pinter mah. Pemborosan. Jadi kolusi main, kroni main, pemborosan. Berarti di Indonesia hebat juga ya. Banyak orang brengsek nggak miskin-miskin ya. Nggak bisa menjilat. Nah, jiwa menjilat tidak semua orang miliki, nah. Iya Om, bener loh di kantor saya, ya Allah, orang cari muka, penjilat, ngejatuhin orang lain padahal nggak bisa kerja. Banyak laki-laki itu kadang kayak perempuan ngomong itu tidak perlu mau. Saya enggak, sebagai orang teknik itu yang banyak ngomong. Apa adanya ya? Apa adanya. Asal ngomong istilahnya arti. Mikir juga itu, Iya. apa yang udah diucapin harus dipertanggungjawabkan ya Om ya. Itu mestinya. Ya, oke. Terima kasih Om, mohon maaf atas Oke. waktunya. Mudah-mudahan Terima kasih, sehat-sehat ya Om ya. Ya, Berkah-berkah Om. Iya siap. Makasih Om. Iya. Pak Samsir kalau. Iya siap Om, siap. Tahu nama saya. Nanti saya upload. Ya. Kalau Angkasa Pura saya pernah dipanggil Rambo. Oh gitu. Siap. Gara-gara udah tahun setengah bilang saya nggak mau kerja. Apapun kelawan, direktur aja kelawan. Mudah-mudahan Pak Erick Thohir mendengarkan nih. Istilahnya. Iya, kalau dia tahu kan udah bersih-bersih enak Nah, tuh. perlu diketahui waktu itu kita zaman Abri ya, belum TNI. Nah, bukan maksudnya DTG. Oh iya, iya. Sudah keluar dari angkatan bersenjata ditarik. Siap. Soeharto. Iya, siap. Nah, di situ rusaknya sebenarnya rusak. Oke ya. Ya Om, makasih Om. Siapa Siap. namanya? Barep Om. Barep ya. Iya. Oke. Siap. Ya, hati-hati Om ya, sehat-sehat Om. Siap, nggak apa-apa Om. Iya. Terima kasih ya teman-teman, alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat dari Om tadi. Ya tentunya kayak gitu ya, pengalaman dari lika-liku kehidupan apapun itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Yang jelas menjadi manusia itu harus jujur, baik, nggak bikin masalah ke orang lain, tetap melangkah, tetap yakin, tetap menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Pelajarin apa yang udah kalian temui dan berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Om Nasir tadi bisa menjadi referensi dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa kembali di channel Bah Entertainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.